Selamat sore, selamat mengakhiri minggu ini. Dan kita nikmati bersama malam minggu untuk menerima berkat Allah esok hari. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, seminggu sudah Engkau menghantarkan kami memasuki aktivitas kami, bersukacita sesama. Dan kini kami mau mendengar firman Tuhan melewatkan minggu ini. Berikan kami sukacita, agar hati pikiran iman percaya kami sungguh-sungguh beria meninggalkan minggu ini, memasuki minggu berkat yang akan Tuhan berikan bagi kami. Apakah titipan firman Tuhan buat kami? Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, yang di kota, yang di desa, yang di gunung, yang di tepi pantai, yang dalam bangunan bait Allah, di gereja maksud saya, di rumah, di kebun, di sawah, di tempat rekreasi manapun. Mari firman Tuhan kita dengarkan sebelum kita meninggalkan malam minggu ini, atau sebelum kita memasuki nikmatnya malam minggu ini. Dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Teks ini dikatakan Yesus saat akhir dari hidupnya, dari atas salib itu. Termasuk salah satu di antara 7 ucapan Yesus yang ada dari salib itu. Yesus mengetahui bagaimana hancurnya hati seorang ibu yang tergantung di salib, yang disamakan sebagai penjahat, padahal kerjanya hanya memberkati, mengajari, mendoakan, menyembuhkan, menciptakan rasa cinta damai dalam hidup dan pelayanannya. Kini anaknya itu harus digantung di salib, disamakan sebagai penjahat yang makar terhadap pemerintah yang sedang memerintah saat itu. Sebaliknya, bagaimana perasaan seorang guru melihat murid-muridnya akan ditinggalkan begitu saja, yang masih rindu untuk memperoleh pengetahuan, membekali imannya supaya lebih kuat menghadapi hidup di dunia ini, mengajari mereka untuk mengayuhkan kehidupan bahteranya supaya mereka sejahtera dalam kehidupannya. Kini semuanya tertutup, terputus, dan tidak akan berlangsung lagi ke depan. Yesus luar biasa, simpati dan empati kepada ibu dan murid-muridnya, yang melihat dia tergantung begitu sedih, hancur perasaannya, begitu mereka kalut dan tidak tahu apa-apa lagi yang mereka perbuat, tidak mampu kuat kuasa mereka untuk membelanya. Tidak bisa lagi perasaan mereka untuk membahasakan bagaimana luka perasaan mereka lagi. Lalu Yesus mau meyakinkan mereka. Dia melihat ibunya dan melihat murid-muridnya. Dia mengatakan, "Ibu, lihatlah, inilah anak-anakmu." Bukan hanya saja lagi, bukan hanya aku lagi, tapi mereka lah menjadi curahan daripada pendidikan. Mereka lah curahan perhatianmu. Dan buatlah mereka seperti aku sebagai anakmu, dan merekalah anak-anakmu. Kini dia beranjak dari ucapan itu, mau memperlihatkan perasaannya kepada murid-muridnya dan mau membackup perasaan itu. "Inilah ibumu, supaya kamu menjadi merasakan perlindungan dari seorang ibu, jikalau kamu merasakan kehilangan seorang guru." Mereka merasa ada sesuatu yang membangkitkan perasaan nyaman walaupun seketika ketika itu. Dan ada pengharapan ke depan yang akan saling menghibur, saling menguatkan di antara mereka. Sehingga teks ini dilaporkan oleh Yohanes mengatakan bahwasanya kemudian kelak pasca penderitaan yang mereka alami sebagai murid dan sebagai ibu, mereka perbincangkan sekaligus untuk menyembuhkan hati pikiran dan iman mereka. Mereka saling mau menerima
Mereka saling mau untuk berkunjung. Mereka menganggap Ibu Yesus sebagai ibu mereka. Dan Yesus menganggap murid-murid Yesus, murid-murid anaknya itu sebagai anaknya. Mereka bersilaturahmi. Yang saya percaya mereka saling menghibur, saling menguatkan di situ. Saudara yang kekasih, terimalah satu dengan yang lain. Sebagai ibumu, jikalau kau tidak sanggup menahan rasa cinta kasih kepada ibumu yang tidak sempat kamu layani, karena dia cepat berlangsung dari hadapanmu. Berikan yang terbaik untuk semua kaum ibu. Dan kaum ibu yang tidak merasakan bagaimana nikmatnya punya anak karena lebih dahulu menghadap Tuhan, meski menerima orang lain sebagai anaknya, perhatikan, asuh, doakan, nasihati, rangkul mereka, supaya semua umat yang ada di jagat raya ini, baik sebagai ibu, sebagai anak, klop satu adanya, memperlihatkan cinta kasih yang satu dalam nama Yesus kepada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih Allah lewat Yesus yang kelihatan dalam kehidupan orang yang bersaudara, yang beranak, berputra putri, dan berorang tua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan, sehingga kami sebagai anak akan melihat kaum ibu sebagai ibu kami, dan kami akan baik memperhatikan, menanggung jawab mereka jika mereka sudah tua. Dan sebagai kaum ibu kami akan betul-betul memperhatikan anak-anak yang rindu akan asuhan kami, agar cinta kasih Allah, rasa kehangatannya merangkul kehidupan antara ibu dan anak, antara anak dengan ibu, sehingga nyatalah cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga besar sesama manusia di tengah-tengah dunia ini, tanpa harus membedakan marga, tembok ras, tembok budaya, tembok pemahaman, dan yang lainnya. Dalam nama Yesus kami menyambut dan bersuka cita atas sabda. Amin.